senior semua para pelari, kita secara pelari pelari keong ya, kalau kata siapa ya, mahar itu ya, pelari yang super lambat. Teman-teman sekalian, terima kasih telah hadir pada sore hari ini bersama panitia TV One dan tentu saja dengan teman-teman di daerah. Pertama mengucapkan selamat jalankan ibadah puasa dari puasa, lalu juga menjelang puasa. Sore hari ini adalah press conference untuk menjelaskan acara yang akan kita laksanakan pada insya Allah pada tanggal 28 Mei 2023 di One Run 10K, di mana ada dua kategori 10 dan 5 km untuk berbagai jenjang mulai dari pelajar, remaja sampai ke master. Jadi detailingnya mungkin dari Dialang yang bisa lebih menjelaskan. Selain juga ini menjadi dorongan untuk membangun masyarakat yang sehat, gaya hidup yang sehat, tentu juga ini menjadi atau semakin menguatkan identitas Jakarta sebagai salah satu barometer para pelari yang lahir di tanah air, yang bisa memberi warna bagi event-event maraton, baik event-event lari di tanah air maupun di luar. Eventnya hanya 10 km, bukan hanya, meskipun eventnya 10 km dan 5 km, akan tetapi yang memberi warna istimewa dalam lari ini akan di backup oleh peliputan siaran langsung nomor 1 kedua, nomor 1, sehingga ini yang akan memberi ruang yang beda, memberi warna yang seperti disampaikan, berlari 10K. Istimewanya teman-teman akan di cover oleh TV One melalui siaran langsung live event di acara tersebut. Terima kasih. Makasih Juju. Kang Ecep duduk di depan tentu kan, mana Kang Ecepnya hilang. Epicenter udah tahu semua tentunya di Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pukul 5 sampai pukul 10 pagi kita udah siapin area secara istimewa. Kita di hari Jumat dan Sabtu 26 dan 27 Mei 2023 di The Ice Palace, Lotte Avenue, lantai 4. Itu di daerah Mega Kuningan. Lebih kita belah kira-kira. Ini kesempatan untuk yang 45 plus sama 40 plus gitu ya. Sama itu adalah Bekasi, Jakarta. Dari Bekasi. Jadi ini Bekasi ya 11%. Berikutnya ada Bogor 7%. City of Runners. Sumatera, Banten dan sekitarnya, Jawa Tengah, Bandung udah ada semua di data registrasi kita. Medali ini kita bikin dengan standarnya Idearan yang disupervisi oleh Kang Ecep. Bayangin dong, dari WMF medalinya, insya Allah medalinya kembali ke standarnya Idearan. Kalau yang sebelumnya kita harus merespon UMKM. Tim kami sedang digodok lebih lanjut supaya bisa maksimal kita mendapatkan kawasan lari yang oke banget. Seperti apa nanti kita cek bareng-bareng sesudah kita keluarkan ini di feed Instagram. Di meter terakhir atau 500 meter terakhir itu water station extra, biasanya pelari last push, jadi mereka punya cukup energi untuk menuju ke titik finish. Jadi running doctors adalah sejumlah pelari dengan profesi dokter akan menjadi running doctors. Berikut ini rinciannya, detailnya seperti ini. Nanti kita akan siapkan di flyernya, akan kita naikin di feed dalam 1-2 hari ini. Tapi gambarannya adalah seperti ini. Juju yang memperkenalkan, Sinta ini yang memperkenalkan saya sama Sinta. Iya kan? Kalau di TV One virusnya iyalah. Alhamdulillah jadi virusnya. Jadi Sinta sih, iya Juju. Tadi memperkenalkan namanya Sinta. Oh iya. Jadi harus konsisten. Nah, kemudian ada ceritanya, ada satu pelatih yang ketika itu ditawarkan oleh Sinta untuk komunitas One Runners ya, namanya Yuda Sasari, dan sampai sekarang mendampingi teman-teman termasuk. Iya, termasuk kita semua. Bukan buat Yuda keren.
Itu satu. Yang kedua bagi saya ya lari 10K atau 5K, 21 atau maraton sekalipun, karena memang saya bukan pencari podium, podium kecuali yang samping saya ini. Dua lagi, itu ada di tengah kanan, dibuli kiri kanan. Istimewanya buat Teh Hidi besok pengen podium bocoran. Lihat aja kalau 10K itu cut off time-nya 2 jam. 2 jam. Jadi 2 jam itu bisa ditempuh oleh pelari awal sekalipun ya Coach ya. Pelari yang baru pertama kali lari sekalipun, saya rasa bisa menyelesaikan 10K. Nah dari fase 2 jam itu, maka ada 2 hal yang saya sangat bisa. Pertama, menikmati kegembiraan dalam berlari. Endorfinnya keluar semua. Banyak teman di lari itu. Yang 5 bulan gak ketemu di race gitu ya. Yang 2 bulan gak ketemu di race. Sebelum maupun sesudah lari. Pas larinya pun demikian gitu. Saya ingin cerita di Tokyo kemarin, di kilometer kurang lebih 30, tiba-tiba kegembiraan itu datang. Saya langsung bergandengan tangan sama ini. Itu saking bahagianya ketemu. Akhirnya ketemu kayak anak film ya. Sampai berkilo-kilo gitu ya, berkilo-kilo. Sesuatu yang nggak tahu nggak ada desainnya, udah lama banget nggak ketemu. Kayak orang yang tahun-tahun nggak ketemu gitu ya. Ya lari pegangan tangan, gandeng ran dong, gandeng ran. Saya juga nggak tahu tiba-tiba pegangan tangan. Sesuatu, ya tapi saya kan pakai kaos tangan jadi. Jaga. Wudhunya nggak batal apa enggak ya? Berapa meter gitu ya kita? Berapa ratus meter lah? Kilometer itu. Aduh. Ya, itu satu kegembiraan yang saya kira juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain. Di 10K, mau di 5K, mau di 21, mau di berapa K pun, itu kegembiraan itu selalu hadir dan selalu lahir. Silaturahmi juga hadir dan selalu lahir. Nah itu tidak didapatkan ketika kita latihan, baik sendiri maupun grup gitu. Karena itu saya mau berapa kilometer selalu menyambut lari ini sebagai bagian dari kebahagiaan dan achievement. Saya itu jujur aja nih ya, kalau saya bisa menyelesaikan race ini meskipun 5 km atau 10 km, habis finish saya harus bikin kegembiraan dan achievement personal. Karena misalnya pokoknya habis ini kamu boleh minum Coca-Cola, kaleng itu di 10K. Itu reward ya, self rewardnya. Salah satu yang bukan anti tapi jarang sekali nggak mau gendut lagi kayak dulu ya. Habis 10K ini sebagai hadiah dirimu, kamu boleh minum Coca-Cola. Habis race terima ini bukan kemana-mana, saya cari Coca-Cola minum sampai habis gitu ya. Itu bagian dari apa? Self reward. Ya, self reward yang selalu saya lakukan di setiap race. Karena itu race resmi selain saya menghormati penyelenggara, saya mendedikasikan kegembiraan untuk diri sendiri sebagai achievement. Karena itu BIB dan medal dipajang selalu saya taruh di ruang kerja saya. Banyak tuh. Kayak Wall of Fame sekarang. Banyak yang pakai sih. Dan ini motivasi virus positif bagi siapapun. Saya memposting sama seperti Teh, sama seperti Sinta, seperti yang lain-lain, bukan untuk gaya-gaya, untuk memotivasi orang. Setelah itu saya harus jujur Pak, rekan-rekan sekalian, teman-teman Bapak Ibu sekalian, teman-teman SMP saya, teman-teman SMA saya di berbagai kota sekarang menjadi pelari gara-gara saya. Transpulaner ya. Termasuk membangun komunitas. Termasuk jadi tempat saya lahir, tempat saya sekolah, tempat di mana itu mengajak orang untuk membangun komunitas. Sebetulnya pada saat mulai berlatih itu kita harus menetapkan tujuannya berlatih itu untuk apa. Ketika kita kan ada 2 sebetulnya, secara umum lah, secara sederhananya ya, latihan untuk kesehatan dan performance. Ketika kita sudah mendaftar race,
apapun, berapapun jaraknya, itu namanya kita sudah berlatih untuk kompetisi. Ya, karena namanya ini kan lomba, kan? Lomba itu kan sebuah kompetisi, kan? Terlepas kamu nanti mau finish berapapun, itu kamu sudah mendaftar sebuah kompetisi. So that's why lifestyle itu juga nggak bisa lagi disamakan pada saat kita latihan hanya untuk kesehatan. Nah, latihan untuk kompetisi, maka lifestyle-nya harus didukung juga untuk mendukung kompetisi. Balik lagi, terlepas berapapun kita mau finish gitu ya. Artinya apa? Artinya misalnya sekarang gini, latihannya kalau kita sekedar buat kesehatan ikutin aja standarnya WHO 150 menit per minggu beres. Itu jalan kaki boleh kok. Jadi kalau jalan kaki 30 menit kali 5 hari itu 150 menit itu udah selesai. Itu untuk kesehatan. Tapi kalau untuk kompetisi nggak bisa begitu. Kamu mau finish 10 kilo, kamu bisa menyelesaikan 10 kilo secara happy-happy, ya udah lari aja kamu seminggu 3 kali bisa beres. Tapi ketika misalnya kamu mau finish misalnya katakanlah ya 1 jam, itu berarti latihannya harus mendukung tujuan finishnya. Berapapun itu. Orang mau finish 40, 50, 60, 70, 80, bahkan 90 menit ketika dia ingin bercita-cita finish seperti itu, maka latihannya harus mendukung. Jadi makanya saya selalu suka meledek gitu. Kalau misalnya pelari mau finish misalnya katakanlah 1 jam ya 10K gitu ya, waktu finish 1 jam itu bukan berdasarkan hasil hayalan. Oh saya mau finish nih 1 jam, atau misalnya kalau misalnya maraton saya mau finish 5 jam. 5 jam itu dari mana? Dari mana kamu menentukan angka 5 jam? Ketika kita ngomong race, misalnya sama dengan TNT, ketika kamu mau finish 60 menit, 50 menit, itu dari mana? Semuanya data. Nah, jadi latihannya harus mendukung target finishnya. Kalau kita ngomong sebuah kompetisi gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang. Jadi kalau misalnya target waktu itu ada pijakannya istilahnya gitu, ada pondasinya. Nggak mungkin misalnya katakanlah ya pelari dengan yang baru mulai istirahatnya masih PS8 gitu ya, PS9, terus cita-citanya mau finish misalnya 50 menit gitu, itu udah pasti nggak mungkin. Itu yang nggak mungkin. Apalagi misalnya mau finish 40 menit itu nggak mungkin. Jadi artinya kan gitu kan. Jadi semuanya harus ada pijakannya satu. Itu dari sisi latihan. Lifestyle-nya pun begitu. Mileage kan juga dikontrol ya coach? Oh iya, mileage-nya juga harus dikontrol. Kalau 10K ya paling nggak 35-40 kilo per minggu udah pasti bisa. Udah pasti bisa enak buat lari gitu. Terus latihannya gitu kan. Latihan itu mesti konsisten. Seringkali pelari cedera itu bukan karena training error, tetapi karena sering geser-geser latihan. Itu harus tepat, waktunya juga tepat. Ini yang disebut konsistensi. Gitu. Konsistensi itu bukan kita berlari setiap hari. Konsistensi itu kalau misalnya katakanlah misalnya ya, ini misalnya lari seminggu 4 kali, Selasa misalnya Selasa, Rabu, Jumat, Minggu misalnya, ya lakukan terus Selasa, Rabu, Jumat, Minggu, Selasa, Rabu, Jumat, Minggu gitu. Kenapa? Karena setiap penentuan hari latihan itu ada dasar keilmuannya. Gitu. Oh iya? Iya, karena berdasarkan bobot latihan itu sendiri. Sederhananya misalnya begini, kalau kita setelah long run itu kita butuh waktu itu minimal itu 48 jam untuk recovery. Makanya nggak bisa tuh kamu habis interval juga begitu speed interval. Makanya nggak bisa tuh habis speed interval besokannya long run, udah siap-siap aja masuk UGD. Jadi itu risikonya tinggi ya. Risikonya tinggi. Selang sehari aja risikonya tinggi gitu. Apalagi back to back itu nggak boleh. Nah, yang begini-begini ini harus dipahami. Itu sebabnya nggak boleh sembarangan geser-geser hari latihan. Harus ajak gitu. Ya sebetulnya idealnya itu. Nah, kalau misalnya mau menggeser, kalau kita nggak paham, tanya sama pelatihnya. Boleh nggak saya geser? Nanti pelatihnya dia akan kasih advice. Apakah misalnya, oh boleh. Misalnya kalau dia masih boleh. Kalau misalnya nggak boleh, oh nanti berubah nih. Kamu misalnya harus speed interval, misalnya tukar lah. Gitu ya. Kamu istirahat aja misalnya. Karena kamu besoknya mau long run gitu. Jadi nggak boleh baku juga, program dagang itu nggak boleh baku gitu. Jadi harus adjustable. Ya. Itu latihannya. Nutrisinya? Ya itu nutrisi penting juga kan. Boleh makan gorengan nggak sih?
Boleh, tapi dibatasi. Oh boleh. Cuman boleh makan cireng satu per Iya minggu. teteh. Kalau di kantor satu piring besar itu cireng tahu parah banget asli. Boleh satu seminggu ya. Ya karena kan kita udah latihan kompetisi kan. Iya. Kayak misalnya ini dulu kan mau maraton. Kan itu latihannya kompetisi. Apalagi misalnya semakin tinggi mileage seseorang. Ini sebetulnya Sinta. Sebetulnya kita mesti paham recovery itu ditentukan setidaknya oleh 2 hal. Iya. Ya. Istirahat, gampangannya tidur, Iya. dan nutrisi. Sebenarnya banyak faktor, misalnya light exercise juga akan menentukan percepatan recovery. Tetapi 2 hal ini yang paling kunci, ya. Dari percepatan recovery itu ditentukan dari 2 hal, tidur dan makanan. Cuman Makanan kan, bukan asal makan. Oh, iya. Makanan apa yang kita makan itu coach yang perlu kita juga tahu. Ya kalau aku sama Teteh penggemar gorengan ya begitu habis lari gorengan itu bisa kan? Gitu kan nggak boleh kan? yang perlu dipahami adalah bahan bakar pelari itu kan sebetulnya utamanya adalah karbohidrat. Ya. Itu karbohidrat. Dan organ-organ tubuh pelari itu jangan diberi beban yang lebih berat, karena ketika kita lari itu kita sudah memberikan beban kepada tubuh. Sederhananya seperti ini, active people seperti pelari itu dia perawatannya, ya kan, itu mesti berbeda dengan orang seperti biasa. Ya. Sama seperti itu lah, yang sering on cam sama yang enggak kan pasti beda dong. Sama aja sih. Perawatannya mahal, dempulan semua. Nah sama juga pelari juga begitu gitu. Nggak harus mahal, tetapi diusahakan nggak harus sebersih-bersihnya seperti Olimpian, nggak juga gitu. Tetapi paling nggak kita bisa tahu mana yang perlu diperlukan oleh tubuh, mana yang kalau nutrisi harian cukup seperti makan seperti biasa, tapi diminimize bad fatnya itu. Oke. Fat itu bisa dari gorengan juga ya? Ya salah satunya gorengan, jeroan, segala macam itu dikurangi. Dan sebisa mungkin ada sayur, ada buah, ada protein, Komplit lah. Ya. Nutrisinya seimbang. Itu sih sebetulnya. Sebetulnya nggak usah terlalu repot karena kan kita juga bukan Olimpian. Olimpian itu gini, semakin tinggi kompetisi seseorang, semakin tinggi target seseorang, maka semakin kompleks hidupnya dia. Nah kalau misalnya kayak kita ini pelari hobi, ya asal nggak terlalu jual-jual amat lah. Cireng-cireng masih boleh. Kalau orang mau ngajak, kan yang paling penting sekarang adalah mengajak orang tuh dari sedentary menjadi aktif, kan itu dulu kan. Dari orang yang nggak pernah olahraga menjadi orang yang menyukai olahraga. Caranya adalah ya, paling sederhana, semua orang pasti bisa jalan kaki. Kalau lari memang menyakitkan kalau untuk orang yang belum terlatih. Lari 100 meter aja itu akan berat sekali gitu. Karena apa? Karena kondisi aerobiknya tuh nggak bugar gitu. Beda itu. Itu paling sederhana dilihat. Misalnya sekarang gini, kalau semakin aktif kita lari, biasanya resting heart rate-nya akan semakin rendah. Misalnya kalau kita bangun tidur gitu ya, orang yang biasa lari biasanya akan di bawah 60 gitu. Nah kalau orang yang nggak pernah aktif sama sekali, bangun tidur itu biasanya bisa dari 90 sampai 100 gitu. Semakin rendah dia akan semakin bugar, semakin tinggi dia akan semakin tidak bugar, kan gitu. Nah makanya caranya gimana? Buat tubuhnya bugar dulu. Caranya ya ada jalan kaki ini dulu, sebetulnya sederhana gitu. Kenalin teman-temannya yang udah misalnya contohnya misalnya kayak Mas Acep gitu ya, yang dulunya misalnya gemuk, sekarang udah bisa ideal badannya gitu ya, itu dikenalin. Kalau misalnya di komunitas Mas ada yang seperti itu, dikenalin seperti itu gitu. Oh ini contohnya nih misalnya gitu. Kayak gitu sih sebetulnya.